Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat, kurnia, dan nikmatnya lah, alhamdulillah, kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan tafsir surat Ali Imran ayat 159 yang telah kita bacakan tadi, yang merujuk ke kitab Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Topiknya tentang keyakinan bertawakal. Topik ini saya ambil dari himpunan ayat-ayat Al-Quran untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MSc, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan. Bagian ke-1 tentang berakhlak terhadap Sang Pencipta. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, di pangkal ayat 159 dikatakan, maka dengan rahmat Allah engkau telah berlaku lemah lembut kepada mereka. Di dalam ayat ini ada pujian yang tinggi dari Tuhan terhadap Rasulnya Muhammad, karena sikapnya yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun, dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Sudah demikian kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena mereka loba akan harta. Namun Rasulullah tidaklah terus marah. Mereka dipimpin. Dalam ayat ini Tuhan menegaskan sebagai pujian kepada Rasul bahwasanya sikap yang lemah lembut itu ialah karena ke dalam dirinya Muhammad telah dimasukkan oleh Tuhan rahmatnya. Rasa rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Tuhan ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau Rasulullah dalam beliau memimpin. Dengan sanjungan Tuhan itu berarti Tuhan senang sekali jika sikap lemah lembut itu diteruskan. Tuhan telah memberi petunjuk tentang ilmu memimpin. Selanjutnya Tuhan berfirman, yang terjemahannya, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Pemimpin yang kasar dan berkeras hati atau kaku sikapnya, akan seganlah orang menghampiri. Orang akan menjauh satu demi satu. Kalau orang telah lari, janganlah orang itu disalahkan, melainkan selidikilah
cacat pada diri kita sendiri. Kepada kita umat Muhammad yang diberi pula tugas oleh Allah untuk mewarisi Nabi, melanjutkan pimpinan beliau, dengan ayat ini diberi tuntunan. Seorang pemimpin yang selalu bersikap kasar dan berkeras hati tidaklah akan jaya dalam dia memimpin. Memang pemimpin wajib tegas mempertahankan pendirian sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sehabis menandatangani perdamaian Hudaibiyah. Dengan keras dan tegas beliau memerintahkan Ali menuliskan apa yang beliau diktekan. Maka sikap tegas dalam saat demikian jauh bedanya dengan lemah lembut terhadap beberapa orang yang bersalah di perang Uhud. Firman Tuhan selanjutnya, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Mereka itu memang bersalah karena menyia-nyiakan perintah yang diberikan Nabi kepadanya. Karena mereka telah bersalah kepada Nabi yang berjiwa besar itu, hendaklah memberikan maaf. Dan mereka dengan pelanggaran itu telah berdosa kepada Allah. Oleh sebab itu, engkau sendirilah wahai utusanku yang seharusnya memohonkan ampun, sebab dosa mereka sangkut bersangkut dengan dirimu. Ayat selanjutnya, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu, dan inilah dia inti kepemimpinan. Secara de facto, masyarakat muslimin Madinah telah tumbuh sebagai suatu kenyataan. Rasul utusan Tuhan telah menjadi kepala masyarakat, jadi panglima perang tertinggi. Yang jadi undang-undang dasar adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganggu-gugat, tetapi pelaksanaannya terserah kepada kebijaksanaan Rasul sebagai kepala dan pemimpin masyarakat. Untuk urusan agama, yaitu ibadat, syariat, dan hukum-hukum dasar, itu adalah dari Allah. Muhammad memimpin dan semua harus wajib tunduk. Tetapi urusan dunia, misalnya perang, damai, ekonomi, beternak, bertani, dan urusan antar manusia, hendaklah dimusyawarahkan berdasar kepada pertimbangan maslahat, yaitu apa yang lebih baik untuk umum, dan juga pertimbangan mafsadat, yaitu apa yang membahayakan. Di ujung ayat 159 itu dikatakan, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Rasulullah sebagai pemimpin, kepadanya datang perintah supaya mengambil prakarsa mengadakan musyawarah. Setelah semua pertimbangan, beliau dengarkan, tukar pikiran tentang mudarat dan manfaat, niscaya
beliau sudah punya penilaian. Setelah itu barulah beliau mengambil keputusan. Suasana yang demikian itu disebut dengan azam, yaitu diartikan bulat hati. Pemimpin yang ragu-ragu mengambil keputusan adalah pemimpin yang gagal. Inti semuanya adalah dalam rangka selalu tawakal kepada Allah. Setelah timbul kebulatan hati dan keputusan diambil, dan apabila langkah telah diambil, pantangkan berbalik surut dan serahkanlah diri kepada Allah. Semua hal kita perhitungkan, tetapi dengan tawakal kita selalu ingat bahwa ada hal-hal yang terletak di luar perhitungan kita. Maka orang-orang yang tetap bertawakal itu akan selalu dikasihi Tuhan, yaitu tidaklah dia akan merasa kehilangan akal. Jika ada sesuatu yang mengecewakan, dan sekali tidak pula dia akan bersombong diri seketika apa yang direncanakan itu sesuai dengan taufik Allah. Dengan sebab tawakal pula, maka hati akan selalu terbuka untuk memperbaiki mana yang belum sempurna untuk masa yang akan datang. Dalam pengajian tasawuf, tawakal itu selalu diiringi dengan syukur dan sabar. Syukur jika apa yang dikehendaki itu tercapai. Sabar jika hasil yang didapat itu masih mengecewakan. Dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sehingga hidayatnya selalu turun dan kita tidak kehilangan akal. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya, disampaikan tafsir ayat 159 surat Ali Imran dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ringkasan tafsir ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.